Bismillahirrahmanirrahim. Di juz 3 ada ayat kursi. Ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, al-ayah. Ada beberapa keterangan di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang hadis yang membahagiakan. Jadi hadis itu ya ada yang menakutkan, seperti kemarin yang banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga. Ini ada hadis yang menggembirakan tentang ayat kursi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Terjemah bebasnya, siapa saja yang setiap habis salat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. Jadi begitu mati langsung surga. Ini hadis yang menggembirakan. Kalau kita pakai hadis ini, kita puasa, kita sedekah, kita sholat, ya enteng-enteng aja. Tidak perlu batak-batak seperti yang sering digaung-gaungkan. Ya. Yang penting habis sholat baca ayat kursi, maka begitu mati langsung surga. Ini hadis yang menggembirakan. Kenapa ada hadis-hadis seperti ini? Jadi Imam Ibnu Athaillah, pengarang Hikam, di kitabnya yang lain ngendikan seperti ini. Pasti, labuda, pasti Gusti Allah menciptakan hamba-hamba yang gemar memburu kemurahan. Jadi bisa dipastikan Gusti Allah pasti menciptakan hamba-hamba yang gemar memburu kemurahan. Kemurahan itu contohnya diskon-diskon, ada syafaat, ada maaf, ada ini, ada pokoknya yang enak-enak, free ongkir. Yeah. Jadi itu pasti Gusti Allah menciptakan peminatnya. Kenapa Gusti Allah menciptakan penikmatnya? Karena Gusti Allah juga menyiapkan fasilitasnya. Gusti Allah menyiapkan fasilitas sekaligus menyiapkan peminatnya. Jadi ini kalau yang kemarin kita galau dengan hadis-hadis yang terlihat susah, kita baca ini jadi bahagia, enak banget jadi orang Islam. Ayat kursi, jadi ini ayat yang enak banget. Lagi ada hadis yang lain. Suatu saat, ini buat ini Mbah Yanis. Jadi Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud pernah bercerita. Tak tulis kok. Ibnu Mas'ud bercerita, ada seorang pemuda jalan-jalan ketemu pendekar dari bangsa jin. Waduh, masih ini. Ada seorang pemuda jalan-jalan ketemu pendekar dari bangsa jin, lalu ditantang, hei kamu, ayo kita bertarung. Mas Yanis banget ini. Kalau kamu bisa mengalahkan aku akan memberikan kamu sebuah rahasia. Akhirnya mereka berdua bertarung, jinnya kalah. Jinnya kalah, terus dia bilang gini, saya itu jin yang paling hebat, kok bisa kamu kalahkan? Ayo kita bertarung sekali lagi. Bertarung sekali lagi, akhirnya kalah. Menang pemuda tadi. Siapakah pemuda tadi?
Akhirnya menang pemuda tadi, lalu jin pendekar tadi menempati janjinya. Sebentar tadi mana ya? Lupa garisi saya. Ibnu Mas'ud. Daripada nanti saya keliru ceritanya, dicari yang pas. Nah ini. Lalu jin pendekar tadi bilang gini, kamu bacalah ayat kursi setiap masuk rumah. Kalau kamu masuk rumah membaca ayat kursi, maka semua setan yang ada di dalam rumahmu akan kabur dan tidak ada setan yang berani masuk ke dalam rumahmu. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya, pemuda tadi siapa Ibnu Mas'ud? Apakah itu Sayyidina Umar? Jawabannya Ibnu Mas'ud, iya siapa lagi kalau bukan Umar? Siapa lagi kalau bukan Bayani? Soalnya terkenal banget. Terkenal banget di sana, kalau ada jin kok kalah pasti pasti Sayyidina Umar, tidak ada yang berani. Jadi ini tentang apa tadi? Ayat kursi. Ada mistis-mistisnya tadi. Sekarang ada lagi yang hadis yang enak-enak lagi dari Abi Dzar. Abi Dzar ini sahabatnya Nabi yang pencetus gerakan hidup sederhana. Jadi ada sahabatnya Nabi yang senang hidup kaya, ada yang senang hidup sederhana. Abi Dzar sowan ke Kanjeng Nabi yang saat itu ada di dalam masjid. Lalu dia duduk. Lalu Kanjeng Nabi berkata, kamu sudah sholat apa belum? Artinya sholat tahiyatul masjid. Belum ya Rasulullah, berdiri sholat dulu. Lalu dia sholat, setelah sholat dia duduk bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, hai Abi Dzar, mintalah perlindungan kepada Allah dari bahaya setan yang berbentuk manusia dan jin. Lalu Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, apakah manusia juga ada setannya? Jawabnya Rasulullah, ya ada. Satu. Lalu dia tanya lagi, kalau tentang sholat gimana ya Rasulullah? Apa komentar Rasulullah tentang sholat? Rasulullah berkata, sholat adalah kondisi terbaik, khairu maudu'in. Situasi terbaik kita adalah ketika sholat. Nah ini yang asik ini. Terus saya Kanjeng Nabi bilang gini, kalau kamu pengen sedikit ya monggo, kalau kamu pengen sholat banyak ya monggo. Jadi, tidak bilang gini, kondisi terbaik adalah ketika sholat, maka kamu harus memperbanyak sholat, tidak gitu. Kalau kamu pengen sedikit sholat ya silakan, kalau pengen banyak sholat ya silakan. Kenapa seperti itu? Karena semua orang itu ya ada hobinya masing-masing. Kalau semua orang hobinya sholat semua, nanti tidak ada yang di pemerintahan, tidak ada yang di madrasah, nanti malah kacau. Enteng kan berarti sholat sunnah ini enteng. Lagi Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana komentar Rasulullah tentang puasa? Nah ini tentang puasa gimana ya Rasulullah? Qala fardun majziyun wa indallahi mazidun. Puasa adalah kewajiban yang pasti mendapat balasan dari Allah. Fardun
majziyun. Puasa adalah kewajiban yang pasti dibalas oleh Allah. Puasa Ramadan, fardun puasa Ramadan. Jadi kemarin kita dibayang-bayangi tentang puasa yang hanya mendapat lapar dahaga, ternyata di sini udah puasa pasti mendapat balasan. Kenapa seperti itu? Karena Gusti Allah kemarin sudah dibatasi wa ana ajzi bihi. Saya langsung yang akan membalasnya. Jadi ya rahasia. Kita tidak bisa bilang kamu udah dapat pahala, tidak bisa. Gusti Allah langsung yang membalasnya. Enteng ya, itu hadis yang ringan-ringan terus, panjang banget hadisnya. Yang terakhir, lalu ayat apa ya Rasulullah yang paling agung yang diturunkan kepadamu? Jawabnya Rasulullah, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-akhir. Jadi ini hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilahnya ayat kursi. Yang paling ringan ya tadi dibaca setiap habis sholat, jaminannya masuk surga. Kalau dibaca masuk rumah, jaminannya semua setan yang ada di dalamnya akan keluar. Seperti itu. Oke, itu dulu. Itu tentang fadilah dari ayat kursi dan beberapa hadis yang begitu ringan yang pasti hadis itu banyak peminatnya. Iya. Itu tentang ayat kursi langsung masuk surga. Jadi ternyata masuk surga itu gampang. Masuk surga itu gampang, tinggal habis sholat baca ayat kursi terus masuk surga. Mati surga. Tapi syaratnya harus mati dulu ya kalau masuk surga ya. Jadi kalau dipikir-pikir ini adalah cara dakwah kita ya. Kemarin kita sampaikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang yang menyeramkan. Hari ini kita sampaikan yang bahagia-bahagia gitu. Mungkin besok yang serem-serem lagi. Gonta-ganti biar hidup lebih berwarna. Tapi tentang puasa pasti dapat pahala. Kayak kok ketika kita mendapatkan hadis itu kadang berbeda-beda ya Mas. Ada yang membahas tentang puasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Ada yang puasa itu pasti dapat pahala. Apa itu mungkin Rasulullah ketika bersabda itu menyesuaikan siapa yang disabdai mungkin ya? Ya, kadang-kadang bukan hanya Rasulullah. Kamu sowan ke Pak Kiai saja, pasti jawabannya beda-beda. Karena saya saja yang guru, kalau ada murid saya yang tanya, pasti saya menjawab dengan sebijak-bijaknya. Bukan dengan sebenar-benarnya, bukan. Jawabannya pasti cari jawaban yang sebijak-bijaknya. Pertanyaannya sama, cuma nanti jawabannya pasti beda sesuai dengan yang kita ajak bicara. Dan prinsipnya dalam Islam itu hanya 3 kemarin. Ada kelompok umum, ada kelompok khusus, ada kelompok paling khusus. Meleset-melesetnya ketika kita tidak bisa berada di makom khusus, paling mentok kita berada di makom umum. Tapi mentok-mentok itu ya masih swarga wong, masih dalam kategori Islam. Jadi tidak usah. Kalau yang mau ngoyo silakan. Karena ngoyo itu juga hobi juga kan. Kamu rajin ngaji 1 hari 5 juz itu ngoyo apa hobi? Apa? Ya kalau yang nggak hobi ya ngoyo. Kalau yang hobi ya enjoy aja dah. Jadi kadang kita kan kamu lihat temanmu. Temanku ini loh kok ngoyo banget ya. Wong tiap hari kok ngaji 5 juz, terus terawih pakai serban, pakai rida, pakai putih-putih. Mbok kayak saya santai-santai saja. Padahal temanmu yang menjalani tadi enjoy aja. Malah dia
ya malah senang dia melakukan itu dengan senang hati. Ya gitulah. Kembali ke pesan yang kemarin ya. Kenali dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri. Oke, selanjutnya tentang ayat kursinya. Tadi kan tentang fadilah-fadilahnya. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Ini menggarisbawahi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Titik. Al-Hayyul Qayyum ini menggarisbawahi bahwa kita itu sebenarnya dirawat setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara logikanya mudah. Setiap hari yang bisa membuatmu jalan siapa? Orang tuamu? Saudaramu? Tidak tahu. Yang bisa membuat kamu jalan adalah Gusti Allah. Setiap hari yang bisa membuat kamu menelan makanan siapa? Pak dokter? Bukan, Gusti Allah. Setiap hari yang bisa membuatmu membuang kotoran perutmu siapa? Gusti Allah. Setiap hari yang bisa membuatmu ngantuk dan tidur siapa? Gusti Allah. Itu bahasa Arabnya Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum yang selalu merawatmu. Lanjut, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okay. Tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya adalah Tuhan, tanya, kamu kalau tidur jam berapa? Kamu kalau tidur berapa hari sekali? Kalau 2 hari sekali, oh berarti kamu bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa semua adalah miliknya Gusti Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang berhak mensyafaati kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Gusti Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Gusti Allah meliputi semua pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang zatnya dan sifatnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kekuasaannya sampai langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus wala ya'uduhu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Jadi ayat kursi ini adalah kenapa dikatakan Kanjeng Nabi sebagai ayat yang paling utama, karena dari awal hingga akhir adalah menerangkan sifat Allah secara paten. Jadi semua yang mengaku Tuhan akan terbantahkan dengan isi dari ayat ini. Jadi kalau dia mengaku Tuhan, buka saja ayat kursi dan baca terjemahannya, pasti akan terbantahkan. Dah, itu saja. Ya, itu tentang ayat kursi, tentang fadilah dan artinya. Mungkin dari ayat kursi ini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana intinya itu semua itu kersane Gusti Allah. Semua udah ada yang memiliki dan dimiliki, semua itu udah diatur, udah ada Hayyul Qayyum. Waduh, kabeh iku wis kersane Gusti Allah. Yoi, oke.